Bismillahirrahmanirrahim, sahabat berbagi, kita jumpa lagi di channel Cara Agun. Kita sharing, kita diskusi demi bangsa. Ingat, demi bangsa. Ya, kepada para pimpinan yang ada di Jakarta, kepada para penentu kebijakan, ya, yang ada di pusat, mau menghemat negara ini puluhan triliun per 5 tahun atau per tahun. Apa caranya? Ya, jadi caranya itu adalah memangkas setengahnya jumlah anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Pangkas setengahnya. Kalau sekarang ada jumlah anggota DPRD kota dan kabupaten juga provinsi, saya kira-kira itu sekitar 20.000 anggota dewan. Ya. Saya jadi anggota dewan ini 15 tahun nih. Kemarin terakhir jadi ketua dewan. Saya pernah jadi pimpinan dewan se-Indonesia melalui adeksi. Jadi sekitar 20.000 anggota dewan. Kita pangkas 10.000. Ya. Kalau dari penghematan, satu anggota dewan ini per tahun ini 1 miliar biayanya. Per anggota dewan per tahun itu 1 miliar. Dari mulai gaji, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sifatnya normatif. Saya nggak berbicara di luar normatif, nggak. Yang normatif aja rata-rata seperti itu. 5 miliar kalau 5 tahun itu per anggota dewan. Sekarang ada 20.000. Kalau nanti hanya tinggal 10.000, berarti menghematnya 10.000 kali 5 miliar. Ya, dalam 5 tahun. Kali setahun. Berarti 10.000 kali 1 miliar. Itu hemat. Hitung sendiri nanti. Berapa puluh triliun itu. Nah, kalau menghemat seperti itu. Ya, saya belum berbicara bubarkan anggota dewan. Dewan provinsi, dewan kota. Ya, karena harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kenapa harus dipangkas? Kenapa cukup setengahnya? Logika berpikir perbandingan antara satu anggota dewan dengan warga masyarakat, kalau menurut saya barometernya nggak jelas. Beda dengan seorang dokter, sekian pasien atau sekian warga masyarakat, atau sekian polisi atau sekian TNI dengan sekian warga masyarakat atau sekian jumlah penduduk Indonesia. Beda dengan anggota dewan jumlahnya, prosentasinya ngambang. Anggota dewan misalkan satu mewakili 3.000 orang dalam sebuah kota, atau mewakili 7.000 orang, atau mewakili 20.000 orang. Ya. Logikanya di situ mewakili apa? Ini kan hanya mewakili politik. Ya. Jadi barometernya nggak jelas. Satu mewakili aspirasi ribuan orang nggak jelas. Emang semua ribuan orang bisa teraspirasikan oleh seorang anggota dewan? Enggak. Ya, dan anggota dewan setelah jadi juga ya susah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat itu, susah. Kenapa susah? Karena di daerah kabupaten dan provinsi atau kota ini yang membangun itu bukan anggota dewan. Yang membangun kan eksekutif. Jadi yang menyerap anggaran itu eksekutif, yang membangun anggota dewan. Dewan dipilih oleh rakyat. Ada di situ peluang-peluang untuk membangun yang diusulkan oleh masyarakat melalui reses pokok-pokok pikiran DPRD. Ya, ada anggarannya yang diusulkan oleh masyarakat melalui reses dengan judul pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga masyarakat mengajukan pembangunan melalui dewan. Prakteknya ya nggak bisa, tetap dibangun oleh eksekutif. Dan eksekutif di situ membagi lahan, menjatah kepada anggota dewan sekian M atau berapa puluh M tergantung kotanya. Tapi banyak juga kota ya atau kabupaten yang tidak diberikan jatah dan aspirasi itu juga nggak ada. Artinya pembangunan itu juga nggak akan berjalan melalui anggota dewan kalau menurut saya. Tetap aja pembangunan itu melalui musrenbang. Dan musrenbang pun
Kalau menurut saya saat ini masih formalitas setengahnya, bahkan 70% masih formalitas. Pembangunan itu pelaksanaannya tetap aja ditentukan oleh eksekutif. Eksekutif maunya di mana, kontraktornya siapa, ya kebanyakan masih diatur oleh mereka. Jadi eksekutif sangat power, namanya juga eksekutif, eksekutor. Kalau anggota dewan ini kan legislatif, legislator, hanya pembuat undang-undang atau pembuat perda, maaf, bukan undang-undang, pembuat perda, undang-undangnya kota maksud saya, undang-undangnya kabupaten, undang-undangnya provinsi, hanya pembuat undang-undang. Dan yang nanda tangan undang-undang juga atau perda itu juga tetap aja eksekutif. Ya. Jadi sekarang keberadaan dewan, saya belum cerita ya kalau dewan harus dibubarkan, tidak ke situ dulu, terlalu berat cara berpikir, menangkap itu terlalu berdebat tebal. Tapi itu sebenarnya begini, produk dewan ini adalah rekomendasi. Produk dewan yang dihasilkan adalah rekomendasi. Yang namanya rekomendasi kepada siapa? Kepada wali kota, kepada gubernur, kepada bupati. Yang namanya rekomendasi boleh didengar, boleh tidak. Tidak final and binding, tidak mengikat keputusan dewan ini. Tidak mengikat. Ketika dewan memutuskan A, belum tentu wali kota, bupati, gubernur mengikuti, enggak. Coba APBD tanpa anggota dewan bisa. APBD, anggaran pendapatan belanja, pembahasan setiap tahun atau 1 tahun 2 kali, bisa nggak dibahas tanpa dewan, ditentukan oleh eksekutif sendiri? Bisa. Tanpa dewan, bisa eksekutif? Bisa. Jadi apa arti dewan? Kalau dewan mau ditingkatkan, dewan mau diperbesar, dewan mau diperbanyak, kekuatannya diperkuat. Nggak ada arti ini. Kalau menurut saya. Jadi, sudah mah wali kota juga dipilih oleh rakyat, gubernur dipilih oleh rakyat, bupati dipilih oleh rakyat, dewan nggak bisa apa-apa. Ketika di ujung laporan pertanggungjawaban, nggak ada lagi tuh laporan pertanggungjawaban. Ada juga laporan keterangan pertanggungjawaban. Hanya catatan-catatan doang. Nggak bisa menghukum, nggak bisa memberikan rapot merah itu ini segala macam, dewan nggak bisa. Jadi keberadaan dewan apa? Membuat perda. Oke, membuat perda. Perda dibuat untuk aturan di sebuah kota. Tapi perda juga nggak boleh bertentangan dengan SE, PP, undang-undang segala macam. Memakai undang-undang juga jalan, coba. Memakai SE juga jalan. Memakai SK menteri juga jalan. Perda dibuat ratusan perda dalam 5 tahun. Ratusan perda dalam 5 tahun. Yang membuatnya juga lupa. Karena lebih mengacu kepada undang-undang kebanyakan. Lebih mengacu kepada aturan yang di atas. Jadi yang mahal biaya itu pembuatan perda itu mahal. Jadi dalam setiap tahun tuh pembuatan perda itu miliar-miliar tuh. Ya, dalam 5 tahun. Nah, coba para pimpinan yang di atas, decision maker, penentu kebijakan di atas, berpikir cerdas untuk menghemat bangsa ini. Menghemat pengeluaran bangsa ini. Puluhan triliun tuh bisa hemat dalam 1 tahun, dalam 5 tahun itu. Nah, Bapak Presiden nih mesti berpikir nih. Ya, dibantu tuh oleh para menterinya. Kalau mau menghemat dari situ, ya karena perbandingan jumlah anggota dewan dengan masyarakat ukurannya di mana? Nggak jelas tuh perbandingan skalanya tidak jelas. Ya karena ini hanya berbentuk aspirasi, dan aspirasi itu juga bisa aspirasi melalui wali kota karena wali kota juga dipilih langsung oleh rakyat melalui aspirasi melalui wali kota, melalui gubernur, melalui bupati. Aspirasinya itu melalui musrenbang. Yang melalui dewannya mana? Coba di dalam musrenbang. Saya pernah dibisikin. Dewan nggak boleh ikut campur di dalam memberikan ide-ide pembangunan di dalam musrenbang. Mohon dewan tidak ikut bicara. Ada yang begituan tuh, eksekutif tuh. Artinya kup banget. Ya namanya juga negara kita kan negara sistem pemerintahan presidensial. Jadi ke bawahnya juga wali kota sel. Ya. Jadi
wali kota ini kan, atau bupati atau gubernur kan raja. Eksekutif ini kepala, legislatif tahta, pundak. Selamanya pundak tidak akan melebihi kepala. Kenapa? Karena kekuasaannya, tugas dan fungsinya untuk dewannya dipangkas terus. Jadi ngapain digemukkan jumlahnya? Dipangkas terus kewenangannya. Nggak ada lagi tuh dewan bisa memecat wali kota, gubernur, bupati, nggak ada lagi. Ya, itu sahabat, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita renungkan. Ya, mudah-mudahan salah pendapat saya ini, tapi renungkan. Kalau menghemat bangsa, menghemat negara, membuat maju, itu sistem yang dipakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.